Lo pernah nggak sih ngerasa usaha lo kelihatannya rame, tapi anehnya dompet lo malah makin tipis? Toko kebuka tiap hari, order masuk terus, tapi tiap akhir bulan lo cuma bisa bengong sambil mikir, kok capek doang ya hasilnya segini? Nah, sebelum lo nyalahin nasib atau mikir semesta nggak adil, mending lo jujur dulu sama isi rekening lo sendiri. Karena di tahun 2026, kerja keras doang tanpa strategi itu bukan tanda pejuang, tapi tanda calon tumbang pelan-pelan. Sekarang gua tanya, lo sadar nggak kalau sektor informal itu lagi kena lumpuh halus? Bukan karena orang nggak butuh, tapi karena perilaku orang berubah. Orang sekarang maunya cepet, praktis, dan bisa dipesan dari HP sambil rebahan. Loyalitas lokasi udah bukan segalanya. Kalau usaha lo nggak nongol di layar mereka, ya maaf, lo dianggap nggak ada. Bukan jahat, emang dunianya udah geser. Dan di saat yang sama, ada musuh baru yang masuk tanpa permisi, namanya AI dan otomatisasi. Ini bukan cerita startup gede doang, ini udah nyentuh UMKM. Ada kompetitor lo yang bisa jual lebih murah, lebih rapi, lebih cepat, bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka pakai alat yang lo tolak karena males belajar. Sementara lo masih bangga pakai cara lama yang mahal dan bocor di mana-mana. Makanya gue selalu bilang, jadi CEO itu bukan soal duduk manis di kursi empuk. CEO jalanan itu kerjanya baca arah di aspal panas. Salah belok dikit, langsung kejeblos. Di sini kita nggak bahas teori kampus yang cakep di slide, kita ngomongin strategi bertahan hidup yang udah dibayar pakai capek, rugi, dan pelajaran mahal. Ini realita, bukan motivasi palsu. Dan gue janji satu hal ke lo, kalau lo tahan nonton sampai habis, cara lo ngelihat bisnis bakal berubah. Lo bakal punya kacamata baru buat ngelihat kebocoran uang yang selama ini lo anggap normal. Padahal itu bukan normal, itu kanker. Pelan, nggak berisik, tapi kalau didiemin, habis semuanya. Di depan nanti gue bakal bongkar kesalahan yang sering dianggap sepele, mulai dari audit jalanan yang gak pernah lo lakuin, sampai aset yang harusnya diupdate tapi malah lo cuekin. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo sadar, nutup video sekarang itu lebih mahal daripada lanjut dengerin. Ingat baik-baik, tahun 2026 itu bukan tahunnya nekat. Ini tahun pembalasan buat mereka yang berani pegang data dan eksekusi. Tapi buat yang masih ngandelin feeling doang tanpa hitungan, ini tahun pemakaman. Pilihannya simple, lo mau jadi pemain, atau nama usaha lo tinggal kenangan. Masalah paling sering tapi juga paling mematikan itu simple, uang lo campur aduk. Uang modal, uang untung, sama uang jajan pribadi lo nyemplung di kantong yang sama. Hari ini lo ambil buat bensin, besok buat kopi, lusa buat bayar supplier. Akhirnya lo ngerasa usaha jalan, padahal sebenarnya lo buta. Lo nggak pernah tahu bisnis lo sehat atau cuma hidup dari napas terakhir. Yang lebih bahaya lagi itu ilusi omzet gede. Laci penuh, kris bunyi terus, tapi sebagian besar itu bukan duit lo. Itu uang titipan supplier, uang sewa yang belum dibayar, atau uang belanja stok besok. Tapi karena kelihatan banyak, lu ngerasa aman. Padahal omzet itu cuma vanity, bikin dada busung, sementara profit itu sanity, bikin lo bisa tidur nyenyak. Anggap aja bisnis lo kayak pompa air. Modal itu airnya. Kalau tiap hari lo serok airnya buat diminum tanpa mikir ngisi ulang, ya jelas pompa lo bakal kering. Hari ini mungkin masih nyala, besok mulai seret, lusa mati total. Banyak usaha mati bukan karena nggak laku, tapi karena modalnya dihisap pelan-pelan sama pemiliknya sendiri. Terus ada lagi penyakit pricing error. Di 2026, biaya itu naiknya diem-diem. Listrik, kuota, plastik, bensin, semuanya nambah tapi harga jual lo tetap. Lo mikir yang penting laku dulu. Padahal tiap transaksi itu sebenarnya nyumbang rugi. Ironis kan, makin rame jualan, makin cepet boncos. Capek iya, untung kagak. Padahal solusi awalnya nggak ribet, pisahin rekening bisnis sama rekening pribadi. Mau usaha gerobakan atau lapak kecil, tetap wajib. Ini bukan gaya-gayaan korporat, ini soal psikologi. Begitu duitnya kepisah, otak lo lebih waras. Lo tahu mana duit kerja, mana duit makan. Disiplin kecil, efeknya gede. Kesalahan berikutnya overbuying. Diskon supplier bikin mata ijo. Lo borong stok karena ngerasa hemat, padahal cash lo sekarat.
Ingat, barang itu diem, duit itu nafas. Tanpa cash, operasional harian megap-megap. Banyak usaha mati bukan karena stok kurang, tapi karena kebanyakan stok tapi nggak bisa muter. Sekarang gua tantang lo. Coba jawab jujur. Bulan lalu lo ngambil gaji berapa dari bisnis lo sendiri? Kalau lo nggak tahu angkanya atau jawabnya ngarang, itu tanda bahaya serius. Karena kalau bosnya aja nggak digaji jelas, apalagi masa depan bisnisnya. Sekarang kita ngomongin satu kesalahan yang sering dibela mati-matian, padahal ini bikin bisnis lo pelan-pelan hilang, nunggu bola. Ngandelin orang lewat depan toko, ngandelin pelanggan lama yang itu-itu aja. Cara ini mungkin kerja 10 tahun lalu, tapi di 2026 ini udah basi. Orang sekarang mutusin beli sebelum mereka keluar rumah. Kalau usaha lo nggak nongol di HP mereka, ya lo kalah bahkan sebelum lombanya mulai. Banyak juga yang anti teknologi. Kris dibilang ribet, aplikasi kasir dibilang bikin pusing, promosi online katanya buang waktu. Padahal sebenarnya bukan ribet, tapi lo males adaptasi. Ironisnya, nolak teknologi justru bikin biaya lo lebih mahal. Salah hitung, salah catat, salah ambil keputusan, semua itu ada ongkosnya dan gak kecil. Makanya jangan heran kalau warung baru yang rasanya biasa aja bisa lebih rame daripada warung lama yang enak. Bukan karena rasa lo kalah, tapi karena mereka main di algoritma, lo main di ingatan. Visual mereka rapi, konten mereka muncul terus, sementara lo berharap orang inget sendiri. Di dunia digital, yang nggak kelihatan itu bukan kalah, tapi nggak dianggap. Kesalahan gede lainnya, lo nggak nyimpen data pelanggan. Nomor WhatsApp pembeli lewat begitu aja, nggak dicatat. Padahal nyari pembeli baru itu mahal, tapi jualan ke pembeli lama itu hampir gratis. Setiap data yang lo buang, itu sama aja lo buang duit yang sebenarnya bisa balik lagi ke lo. Terus soal Google Maps dan review, banyak yang nganggep remeh, padahal bintang di peta sekarang itu penentu hidup mati usaha. Satu review jelek bisa lebih berisik daripada 10 testimoni bagus. Tapi lucunya banyak yang marah sama review bukannya beresin pelayanan. Dunia digital itu kejam tapi jujur. Dan lo nggak perlu admin mahal atau tim ribet. Sekarang ada banyak tool AI gratisan yang bisa bantu bikin caption, menu, atau materi promosi. Masalahnya bukan alatnya, tapi lo tahu nggak mau ngomong apa ke pelanggan. Kalau pesan lo jelas, alat murah pun cukup. Ingat ini, di 2026 bisnis lu bukan lagi soal apa yang lo jual, tapi seberapa gampang bisnis lu ditemukan pas orang lagi butuh solusi. Kalau nyari lo aja susah, ya jangan heran kalau mereka lari ke tempat lain tanpa dosa. Sekarang kita bahas penyakit klasik yang sering disamar jadi kebanggaan, one man show. Lo ngerasa paling bisa segalanya. Belanja sendiri, produksi sendiri, ngelayanin sendiri, nganter sendiri. Dari luar kelihatan tangguh, dari dalam sebenarnya rapuh. Karena kalau bisnis lo nggak bisa jalan 24 jam tanpa kehadiran lo, itu bukan bisnis. Itu kerja rodi yang kebetulan pakai nama usaha. Masalahnya sering bukan nggak mau nambah orang, tapi mentalnya. Takut bayar gaji, takut diajarin terus kabur, takut rahasia dapur bocor. Padahal selama lo masih sibuk ngerjain hal teknis, otak lo nggak pernah naik level. Lo kejebak di operasional, nggak pernah punya waktu mikirin arah, strategi, apalagi ekspansi. Gua pakai analogi gampang aja. Kalau lo tiap hari jadi kaki, lari ke sana kemari, otak lo bakal capek duluan. CEO jalanan itu fungsinya otak, bukan otot. Otot bisa diganti, sistem bisa diajarin, tapi kalau otaknya kelelahan, semua ikut kacau. Makanya lo butuh aturan main, meskipun bisnis lo masih kecil. Nggak usah sok formal, cukup sop aspal. Cara ngelayanin, cara produksi, cara nutup hari. Biar siapapun yang ngerjain, hasilnya konsisten. Tanpa SOP, kualitas naik turun tergantung mood, dan itu bikin pelanggan kapok diam-diam. Kesalahan fatal berikutnya, lo nyari karyawan, bukan partner. Orang datang cuma buat gaji, bukan buat peduli. Padahal sedikit insentif, bonus, atau kejelasan arah bisa bikin orang ngerasa ikut punya. Bisnis yang kuat itu bukan yang bosnya paling galak, tapi yang timnya ngerasa dihargai. Sekarang coba lo pikir,
Kalau besok lo sakit seminggu, apa yang terjadi sama usaha lo? Kalau jawabannya tutup atau kacau, berarti bisnis lo punya ketergantungan berbahaya. Nilainya nol, nggak bisa diwarisin, nggak bisa dijual. Semua nempel di badan lo doang. Mulai minggu depan, delegasikan satu hal kecil. Cuma satu, supaya lu punya minimal 2 jam sehari buat mikir, bukan kerja. Karena cabang baru, peluang baru itu lahirnya dari waktu mikir, bukan dari capek tambahan. Banyak usaha mati bukan karena nggak untung, tapi karena pemiliknya kena sindrom kaya prematur. Baru ngerasain profit dikit, langsung ganti HP, cicil motor baru, nongkrongnya naik level. Bukan salah nikmatin hasil, tapi timingnya salah. Di jalanan gengsi itu biaya paling mahal dan parahnya nggak ada ROI sama sekali. Lo harus paham bedanya aset sama beban. Alat produksi, stok muter, emas, itu aset produktif. Sementara HP baru, motor baru, barang mewah yang nilainya turun, itu liabilitas yang cuma bikin senyum sebentar. CEO beneran bangga lihat asetnya tumbuh. Bukan gaya hidupnya kelihatan, wah, tapi modalnya ngos-ngosan. Coba bayangin simpel aja, keuntungan 1 juta sebulan. Kalau diputer lagi buat nambah kapasitas, nambah stok, nambah sistem, setahun efeknya beda jauh dibanding 1 juta itu habis buat cicilan barang konsumtif. Yang satu bikin bisnis naik kelas, yang satu bikin lo kelihatan sukses, padahal fondasinya rapuh. Masalah lain yang sering disembunyiin itu hutang konsumtif. Banyak usaha sebenarnya laku, tapi margin keuntungannya habis buat bayar bunga. Hutangnya bukan buat operasional penting, tapi buat gaya hidup. Akhirnya bisnis kerja keras cuma buat nyenengin bank, bukan nyenengin pemiliknya. Di 2026, lo wajib punya dana darurat bisnis. Minimal bisa nutup operasional 3-6 bulan. Ini bukan paranoid, ini realistis. Ekonomi sekarang penuh kejutan. Tanpa bantalan cash, satu masalah kecil bisa langsung bikin usaha lo tumbang. Makanya penting buat update aset. Bagi profit ke instrumen yang aman tapi cair. Bukan buat sok pinter investasi, tapi buat jaga daya beli modal. Duit yang nganggur kalah sama inflasi itu sama aja lo rugi diem-diem. Gue tutup bagian ini pakai kalimat yang mungkin nyelekit. Jangan bergaya kayak bos besar kalau modal muter lo masih pinjam tetangga. Tahan diri hari ini biar besok lo menang gede tanpa perlu banyak gaya. Kesalahan paling sering tapi selalu dibela itu banting harga. Begitu ada kompetitor murah, lo panik, ikut nurunin harga tanpa ngitung napas. Padahal selalu ada orang yang lebih gila, lebih nekat, dan lebih siap rugi dari lo. Kalau lo main di harga doang, ujungnya bukan menang, tapi adu siapa yang tumbang duluan. Masalahnya sering bukan di harga, tapi lo nggak punya alasan kenapa orang harus milih lo. Ini yang disebut nilai unik versi jalanan. Apa yang bikin orang rela jalan lebih jauh, nunggu lebih lama, atau bayar lebih mahal buat beli ke lo? Kalau lo sendiri nggak bisa jawab, ya wajar pelanggan milih yang paling murah. Padahal banyak nilai itu nggak harus mahal. Keramahan, konsistensi rasa, tempat yang bersih, atau cerita di balik usaha lo. Hal-hal kayak gini nempel di kepala orang. Branding emosional itu nyata. Orang rela bayar 20-30% lebih mahal cuma karena mereka ngerasa dihargai, bukan cuma dilayani. Kesalahan fatal berikutnya, jualan itu aja bertahun-tahun. Menu nggak pernah berubah, jasa nggak pernah diupdate. Lo nyaman, pasar bosan, di 2026 tren geraknya cepat. Bisnis yang berhenti inovasi sebenarnya nggak stabil, cuma nunggu waktu buat kehabisan alasan hidup. Makanya niche itu penting. Lebih baik lo jadi jagoan di satu lubang kecil daripada jadi pemain umum yang gampang diganti. Spesialis itu lebih diingat, lebih dicari, dan lebih susah ditiru. Semua orang bisa jual, tapi nggak semua orang punya identitas. Kadang cuma butuh sentuhan kecil. Packaging yang lebih rapi, cara penyajian yang beda, atau pengalaman beli yang lebih enak. Buat milenial dan Gen Z, visual itu bahasa pertama. Sebelum rasa, mata dulu yang mutusin. Sekarang tugas lo sederhana. Temuin satu hal yang cuma ada di tempat lo. Satu aja, pegang itu, poles itu, dan jadikan senjata utama promosi. Berhenti jadi murah, mulai jadi bernilai.
Kalau lo tarik garis besar dari semua yang barusan, satu hal harus lo pahami. Bisnis itu jarang mati mendadak. Biasanya sekarat pelan-pelan karena pemiliknya berhenti belajar dan males ngadepin data. Toko boleh masih buka, tapi kalau lu nutup mata sama kenyataan, sebenarnya itu udah tanda awal kekalahan. Makanya jangan nunggu waktu luang. Dalam 24 jam ke depan, lo wajib audit sederhana. Cek catatan keuangan, pisahin uang, lihat harga jual lu masih masuk akal atau enggak, cek Google Maps lu, cek siapa yang bisa lo delegasiin. Nggak perlu sempurna, yang penting mulai. Diam itu mahal, gerak itu obat. Ingat, modal receh itu bukan alasan. Banyak bisnis gede hari ini lahir dari lapak kecil, dari aspal panas, dari kondisi serba kurang. Bedanya satu, mereka eksekusi. Mereka nggak nunggu pintar dulu baru jalan, tapi jalan dulu sambil belajar. Strateginya kelas korporat, mentalnya kelas jalanan. Sekarang giliran lo. Kalau lo ngerasa ini ngomongin hidup lo, tulis di komentar, "Gua CEO." Terus ceritain satu masalah paling berat yang lagi lo hadapin. Bukan buat curhat doang, tapi buat ngaku jujur sama diri sendiri. Pengakuan itu langkah pertama sebelum perbaikan. Di 2026 ini, krisis emang ada di mana-mana, tapi peluang juga sama banyaknya. Bedanya, peluang cuma nyamperin mereka yang pegang data, berani motong kebiasaan lama, dan mau ambil keputusan yang orang lain tunda karena takut. Dunia nggak butuh CEO yang jago gambar rencana di atas kertas. Dunia butuh CEO yang berani kotor-kotoran di jalanan, salah, bangkit, dan eksekusi lagi sampai mimpinya kejadian. Gua CEO jalanan. Dan lo adalah bos atas hidup lo sendiri. Eksekusi sekarang, atau selamanya cuma jadi penonton yang bilang, harusnya dulu gua gerak.